Assalamualaikum, halo geng. Kali ini Dapur Pipi jalan-jalan nih ke rumah Uni Uci, salah satu pengrajin, yaitu hasil karyanya rajutan fashion. Jadi di sini ada berbagai koleksi dan produk-produk dari Uni Uci, itu berupa tas, sepatu, kemudian bunga-bunga, semuanya dari bahan rajutan. Nah, pengen tahu nggak nih keseruan kita ngobrol-ngobrol sama Uni Uci? Dan kali ini kita langsung ketemu sama Uni Ucinya. Itu dia, itu dia. Halo Uni Uci. Oke gengs, ini dia Uni Uci. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Ikuti terus channel Dapur Pipit. Assalamualaikum gengs. Nah kali ini Dapur Pipit jalan-jalan nih ke rumahnya Ibu Lucy alias Ibu Uci gitu ya. Nah dengan rajutannya yang paling terkenal di Lubuk Basung, udah lama sekali ini, salah satu UMKM ya Bu ya. Untuk bagian atau keahlian rajutan ini. Nah Ibu Lucy udah berapa lama sih kira-kira dengan hobi kayak gini ya? Kalau hobi udah dari kecil sih, cuman fokusnya ke fashion, buat tas, buat sepatu, bikin shal. Itu 2015 sampai sekarang. Terus yang ini 2020 mulai mengenal bikin tentang fashion baju, bikin baju sama rok gitu, topi gitu. Berarti semuanya diambil alih lah ya. Biasanya tas sekarang udah jadi apa namanya itu? Ke bunga-bunga ini ya, ke bunga janda bolong. Kan kalau lagi ngetren kan bunga yang ngetren apa? Oh, jadi inspirasi ya. Jadi rajutnya begini. Ini janda bolong ya. Terus ini bikin tas pesta, dongkol, sepatu. Iya, ya tergantung customer minta apa, pesanan bikin apa. Jadi semuanya bisa kita tampung apa gitu. Insya Allah bisa. Ya pelan-pelan lah. Terus kira-kira nih sebelum di sini Ibu Lucy pernah di daerah lain mungkin? Ya, kalau dulu saya kan merantau di Jogja. Kalau di Jogja itu kan kebetulan kita ikut UMKM juga. Jadi PRT. Jadi dari RT, Ibu RT ntar ngasih nih bahan, tolong bikinin misalnya tas buat pesta ukuran segini, bros baju gitu, buat jilbab kembangnya gede-gede. Nah, jadi kebetulan waktu itu ada 15 orang ibu-ibu. Itu yang paling muda saya sendiri. Lainnya itu sekitar 5 ke atas lah. Paling tua waktu itu 62 umurnya. Jadi ibu itu udah biasa bikin taplak, bikin spray gitu. Kalau bikin tas sama baju kan pakai hitungan. Kalau kita bikin sepatu hitungan juga, tapi kan beda-beda cara lah gitu. Jadi karena bisa bikin pin, bros istilahnya kan, buat jilbab, buat ini untuk kenang-kenangan gitu. Ya udah bikin itu. Jadi pada umumnya pusing. Ya, karena sulit. Kalau bikin bros kan dibolak-balik. Kalau bikin bunga kayak mawar kan agak susah mikir. Kalau gini kan masih bisa istilahnya orang tua kan nggak begitu. Jadi pada umumnya lebih milih bikin tas. Kalau tas kan misalnya kayak gitu. Ini contoh kerang gitu. Kerang kayak gini nih. Nah, kalau gini kan motifnya motif kerang nih. Nah, jadi
dari bawahnya biasa. Nah, terus di sini kan kita ngitung nih 31 31, nanti kita bikin rantainya gedenya kelipatan 3. Nah, dikalikan misalnya ukuran berapa, jadi tinggal dikalikan gitu. Oh, jadi pakai hitungan pula ya, Iya, nggak pakai bisa hitungan sembarangan ya, kalau lah. enggak nanti pas di ujung nanti dia tikai gitu. Beda hitungan, misalnya ntar lebih 2 lebih 4 kan, nggak lebih 1 istilahnya kan. Ya, lucu, Jadi lucu ukuran sekali kelipatan nih, 3. gengs. Iya. Berarti nggak bisa sembarangan lah ya, orang yang bisa ngerajut kayak gini nggak bisa sembarangan, dan memang harus benar-benar yang punya skill tingkat tinggi. Salah satunya dengan ini karya dari Uni Uci. Wis, ini lucu sekali. Yang mau silakan. Ini udah punya label sendiri ya Bu Uci ya? Ya udah. Wow, Uni Uci, namanya Uni Uci, gengs. Ini kayaknya baru saya temui nih, punya Uni Uci. Kalau yang saya temui yang lain tuh belum punya label seperti ini. Ini keren sekali, udah punya label, udah bisa benar-benar membooming lah ya, atau mungkin bisa kita viralkan melalui channel kita ini. Karena ini salah satu, Insya Allah. iya, salah satu dari keahlian yang ada di Lubuk Basung UMKM ini. Jarang-jarang loh guys bisa kayak gini ya, hasilnya halus dan ini benar-benar pakai perhitungan sekali nih caranya. Jadi selain tas ada ini ya Bu ya, Baju. atau baju ya juga ya. Baju. Kebetulan ini lagi bikin untuk apa? Bikin Ini- baju. Ini apa? Kardigan. Kardigan. Kardigan itu buat kayak apa? Rompi. Oh iya ya, Rompi. kardigan. Ini yang jadinya belum ada. Jadi ini baru setengah, belum jadi. Untuk ambil dalam tuh mau lipet. Oh, jadi untuk kayak semacam sweater, kardigan gitu ya. Kardigan. Kayak ya kalau udah kardigan biasanya udah ngerti itu kardigan iya. kan. Semuanya bisa lah ya. Ya bisa, insya Allah bisa. Cuman yang kadang-kadang waktu nama ibu-ibu harus pintar-pintar bagi waktu. Iya. Terus Hobi kira-kira yang nih Bu menghasilkan Uci ya, untuk promo jualnya ini pakai apa gitu, atau ada cara tersendiri biar customer atau yang nggak tahu pada tahu itu melalui apa Ibu? Ada nggak media sosial atau cuma kemarin dari teman ke teman gitu? Iya. Kemarin itu saya cuma pakai media sosial kayak Facebook, Iya. IG, terus cuma baru itu, terus dari mulut ke mulut teman gitu. Kebetulan saya kalau kemana-mana kan suka pakai itu, Iya. pakai buatan sendiri gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini siapa yang bikin, bisa bikin ini enggak. Terus ada ya dulu banyak, waktu itu 2018 sampai 20 itu bikin tas pesta yang ada gagangnya itu. Iya, iya, iya. Kebetulan nggak ada, cuma cerita doang. Jadi kalau tas di tempat orang pesta kan, wis dari mana belinya, beli di mana gitu kan, pasti Iya. orang pada nanya ya. Nah tuh, itu coba sini yang hijau, ada lemari, Lucy, Gateh yang di kamar tengah. Keren Iya. sekali, ini udah banyak banget karya Ibu Lucy ini atau Uni Uci gitu ya. Iya. Wow. Ini kardigan juga blus kan. Iya. Ini saya bikin habis waktu ini Berapa bikinnya lama? 5 hari. 5 hari. Ini 5 hari. Satu kardigan ini ya, satu baju kayak Satu ini. baju ini 5 hari. Ini 5 hari. Yang ini 1 minggu. 1 minggu. Tergantung kesulitan kali ya. Tergantung kesulitan. Apa Terus modelnya? kalau biasanya lagi mood, kalau nggak mood itu apapun dipegang, Betul, ngeliat betul aja nggak mau. Iya ya. Nah, kalau lagi mood. Lucu guys. Dan ini pun nyaman kayaknya dipakai ya, halus Ya, itu kan bahannya. dari benang jahit. Nanti Benang jahit dipintal namanya begini. ya? Ya, benang buat jahit. Nanti dipintal kayak gini, baru dirajut. Kalau untuk baju itu pakai benang jahit. Kalau untuk yang lainnya kayak tas, sepatu dan yang lain. Kalau ini poliester, Anitsuga sama ini nih. Ini Domco ini poliester. Oh, berarti Ini sama juga ya apanya. ada yang bola-bola juga. Mhm. Terus kalau ada yang katun, Katun ya. ya ini katun nih. Ini Berarti katun. ada berapa penggunaan? Bali. Kalau benang itu
banyak ini. Ada katun Bali, terus soft katun, terus organik, terus polyester, polyester, ada lagi apa ya namanya itu, katun bambu. Masih banyak yang lain, kalau tergantung yang kita bikin mau benang apa gitu. Kalau buat sweater biasanya katun bambu, soft katun. Kalau katun Bali kan agak berat. Iya berat. Tapi kadang tergantung big ply-nya juga. Ply istilahnya ini benang, berapa benangnya itu. Jadi tergantung ply-nya juga. Jadi untuk satu baju kira-kira menghabiskan benang berapa kalau kayak gini nih, Bu? Kalau ukuran L biasanya 3 kotak. 3 kotak itu 3 lusin. 3 lusin satu baju ya? Satu baju. Kalau itu cuma 2 kotak. 2 kotak. Yang orange kan 2 yang kotak. ini ya? Kalau yang ini 3. Itu saya ukuran besar ya. Ukuran besar. Kalau ukuran L ya tergantung tarikan kita ngerajut kan, tergantung tarikannya. Ada yang padat, ada yang longgar gitu. Kalau yang begini ini kemarin lebih 500 gram ada ini. Wow. Ini 500 gram. Ini 500 gram lebih. Udah rajut separuh kan. Jadi setengah kilo lebih. Kalau buat ukuran kemarin itu 1 kilo dapat 6 lagi sob. Kalau pantar dikat-kat aja. Yang dalamnya itu kan bajunya yang di dalam tuh ambil gaun situ tuh. Pakai gaun dulu nggak nampak. Jadi buat satu ya tergantung ukuran. Ada yang 2 kotak, ada yang 3 kotak. Kalau orang XL biasanya 4 apa 5. Jadi ngomong-ngomong ini udah di request sama pelanggannya atau bikin untuk contoh gitu? Buat contoh, soalnya yang ini udah nggak ada. Jadi contohnya orang mau lihat kan nggak ada nih, pada habis semua. Oh, udah pada habis ini stok ya? Ini baru kemarin bikin, baru dapat 3. Yang hijau apa yang hitam sih? Hitam. Biru mah. Alhamdulillah ya, laris manis ya. Laris manis cuma dari rumah saja. Kan pengen tahu nih, kira-kira sekeren ini, secantik ini karya-karya Ibu untuk patokan harganya. Nah, kira-kira berapa nih untuk patokan harganya? Kalau ini yang ini dulu Bu, kayaknya saya suka ini berapa ini? Kalau ini 180. Kalau yang biasa 150, dia beda. Iya. Beda. Ini kan ada haknya dikit. Haknya ya, ada kayak bukan high heel juga enggak, cuman ada haknya. Ada tumitnya lah ya. Itu agak ceper ya. 180 ya? Ya, 150. Kalau yang biasa 150. Kalau untuk harga kayaknya standar lah ya. Standar itu pada umumnya kalau prajut harganya segitu. Iya, kecuali kita ini kalau kita cuma beli sol, nanti kita dari awal ini kan ada innernya di dalam. Kalau itu kan kalau kita nggak solnya doang kan kita bikin innernya sendiri. Terus ngerajutnya itu lebih mahal. Itu harganya kalau yang itu bisa 400, 600 gitu. Tergantung, ada bootnya juga. Ya kalau kita di Agam khususnya Lubuk Basung sol buat gitu belum ada. Tapi kalau ingin mungkin Kota Padang kalau di Kota Padang ada. Yang penting di request lah Bu ya. Ada request. Nah, ini sepatu ya. Kalau untuk tasnya yang ini loh Bu. Ini berapa nih kira-kira nih? Tas kayak gini.
Kalau tas kadang-kadang ngikut ukuran juga. Ukuran juga. Kalau Kalau seperti inilah, ini kira-kira berapa ini? ini kemarin saya jual 280. 280 ya. Kalau biasa. Nah, kalau tas kayak gini berapa ini, Bu? Kalau tas ini 280, ada kalau yang kalau ini kan cangklong. Kalau biasanya kan ada yang pendek, ada yang panjang, itu sejalan itu 350 gitu. Oh, kalau pakai tali panjang gitu beda lagi ada ya? lagi. Biasanya ini 2 talinya. Tali Iya, panjang yang ada segini tali ada pendek yang- ya. ya. Itu saya jual 3,5 dan ukurannya beda, agak gede. Ini kan agak kecil. 280. Kamu bisa dapetin tas cantik seperti ini, hasil karya rajutan dari Uni Uci. Nah, kalau yang lain tuh ada tas kecil-kecil seperti ini nih. Tas pergi pesta. Nah, ini berapa, Bu? Itu nggak sampai ini yang gede. Oh, ini 85. 85 ya? Oh, 85. Sama semuanya Kalau tuh. nggak, ini agak besar. Oh, iya. Ini beda. Mhm. Ini 125. 125. Beda. Agak sedikit beda. Nah, ini ada tali apa? Oh, iya. Ada resleting. Emang kualitasnya juga bagus ini. Wow, emang seperti ini dalamnya, memang benar-benar dompet kayak orang jual gitu ya, nggak cuma dirajut gitu aja, Iya. tapi dalamnya juga Iya. bagus ini, kualitas bahannya juga. Ada dalamnya. Kalau pengen pakai tali. Iya ya. Tapi udah diambil kemarin. Yang request itu ada request minta tali, terus warnanya warna ungu. Iya, ini kayaknya cantik banget dari tadi nih duduk di sini. Nah, ini berapa ini, Ibu? Ini 150. 150-an. Ini domko. Ini biasanya isinya apa nih kalau kayak gini nih? Biasanya Pergi ke pesta gitu juga ya? buat pesta. Biasanya ya kan buat ini buat tangan. Gitu ya. Jadi di dalam cuma Bisa dompet kecil untuk duit, HP bisa masuk ya, ini namanya guys. domko. Juga ada ukuran besar juga ada. Ada juga ya. Tergantung apalah pesanan gitu. Nah, ini si bolong-bolong ini berapa nih? Kalau biasanya kalau satu kan per tangkai. Iya. Kalau saya jual biasanya per tangkai. 15, ada yang 20, tergantung besar. Ini kan agak kecil 15. Oh gitu. Kemarin Segini yang agak segini semuanya nih. Enggak, satu. Satu aja. Oh gitu. Jadi satu, dua, tiga kaliin lah satu gitu ya. daun 15. Berarti ini kalau bunga-bunga daun-daun ini tergantung helainya ya? Oh gitu. Tergantung lain. Apalagi ya? Ah, ini ada nih. Si imut. Imut ini untuk mainan ya, kunci. Untuk mainan kunci. Kunci atau ya kunci pintu atau kunci motor. Mainan tas juga bisa. Ini si imut ini berapa? Ya paling mahal itu kalau sebesar itu 35. 35 ya. Satunya 35. Kalau udah gede lagi udah beda lagi ya. Satu pasang 70. 70-an. Ini pasangnya ada yang perempuannya. Satu pasang. Bisa juga untuk oleh-oleh ya ini ya. Spanner juga bisa, spanneran. Yang agak kecil juga bisa. Ini agak besar. Semuanya karya dari Uni Uci. Lalu kira-kira nih harapan kedepannya untuk UMKM Lubuk Basung apa sih Ibu Uci? Ya kalau saya berharap semuanya bisa istilahnya bisa sukses, terus bisa merambat kemana-mana. UMKM kalau Lubuk Basung khususnya kan kalau saya lihat belum begitu berkembang ya. Betul-betul. Kalau saya udah biasa di Jogja, itu biasanya udah kemana-mana udah orang-orangnya udah berkembang. Kebetulan saya waktu di Jogja ngikut, waktu di Sleman ya. Jadi buat rajutan ini kalau di Jogja udah lama, orangnya tuh namanya kota seni. Kalau Jogja kan kota seni, lebih peminat masyarakat lebih tinggi gitu. Tinggi, ya. Dan saya orang Lubuk Basung pada umumnya membeli ini bukan Lubuk Basung. Luar Lubuk Basung Orang berarti luar ya. Lubuk Basung pada umumnya waktu itu orang Solo, orang Semarang yang pesan ke saya itu ada juga sih, orang Lubuk Basung juga ada, cuman peminatnya belum begitu gitu. Nggak sama dengan kota yang lain. Apa mungkin dikarenakan orang luar tuh lebih bangga dengan karya kita gitu kan daripada kita sendiri mungkin Bu? Terkadang begini,
jual beli, daya jual belinya kok mahal amat gitu. Nah, karena seninya tadi nggak ya. begitu tahu dengan seni, otomatis daya jual beli suatu karya Iya. eh, Jadi rendah. turun, Nah, jadi rendah. rendah. Baik itu di bidang lukisan, pokoknya seni lah. Kalau di Sumatera Barat masih rendah saya lihat. Iya, Jadi saya berharap pemerintah lebih memperhatikan UMKM, kan istilahnya mikro ya. Iya. Jadi lebih fokus untuk meningkatkannya gimana. Jadi lebih sering kita itu sharing ke kota-kota ya. lain gitu Atau loh. sering promo lah ya keluar. Sering promo. Biasanya kan kalau di kota-kota lain itu bazar paling enggak 3 bulan sekali. Iya. Nah, jadi itu mengadakan bazar itu biasanya ada persyaratan. Itu udah ada karya sekitar 50. Itu paling sedikit. Jadi ada pemesanan 50, terus dalam setahun itu berapa kali dapat pemesanan. Biasanya begitu kalau bazar. Nah, itu biasanya dari pemerintah. Jadi kita ngisi stand gitu. Nah, Jadi kalau kita bayangkan ada sebuah acara bazar gitu ya. Jadi hasil-hasil karya dari anggota UMKM itu bisa kita jejer di depan stand tersebut. Baru jadi nanti orang lain luar masyarakat tahu ini apa, ini rajutan itu apa. Kalau istilah orang Minang bukan rajutan, merenda. ya. Orang sebabnya dari Belanda, noni Belanda dulu namanya merenda. Merenda. Ini dari orang tua, dari nenek saya. Yang putih itu? Yang itu yang alas taplak itu dari nenek. Meja itu. Dari nenek turun ke mama, dari mama ke saya, dan itu berkat ini semua menjadi ini. Awalnya saya merenda itu cuma diajarin kalau istilah sekarang CH, kalau kita bilangnya rantai ya, terus DC. Kalau nenek saya bilang itu papan katanya. Jadi setengah papan. Nah, jadi itu otodidak, awalnya otodidak karena kita rajin belajar juga. Terus dia datangin mentor. Waktu itu di Jogja saya didatangin mentor dari Purwokerto waktu itu. Jadi dia ngajarin bikin tas, udah bisa bikin tas. Saya belajar sama Cina, saya lupa apa ya namanya, belajar bikin sepatu. Tapi saya diajarin waktu itu cuma awalnya doang. Awalnya aja. Terus saya disuruh lanjutin, suruh nyelesain. Akhirnya saya bingung, lah aku belajar begini. Akhirnya saya tanya-tanya sama teman saya, ini lanjutannya gimana gitu. Jadi akhirnya teman saya bilang, buka aja di YouTube, ada nih kamu bisa nanti belajar. Alhamdulillah waktu itu saya dapat pesanan waktu itu dari Medan 5. Wow, 5 sepatu. Padahal saya baru berapa biji, cuman karena posting di FB, teman saya ngomong, bisa bikin enggak ini sekitar ukuran kaki 38-40 gitu. Berarti itu namanya berkat, yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Iya. Yang penting belajar, kalau belajar serius insya Allah deh. Tapi ya nggak seperti membalikan tangan gitu. Kita kan harus ada prosesnya dulu. Sama kita mau bikin kue ya. Terus ada prosesnya begini. Ya sama rajutan gitu. Saya begini awalnya dari nol juga. Ini bikin gini gimana, beli benangnya di mana, orang yang jualnya di mana, bingung. Nah, kebetulan saya mau pulang kemarin ke sini, nanti orang jual benang rajutan di mana? Soalnya setahu saya belum ada gitu. Terus teman saya bilang, ini di Padang ada nih, kalau di Bukit Tinggi ada, Payakumbuh nih ada nih, Payori namanya. Ini tinggal ini aja, nanti bisa online gitu. Pas keluar jalan-jalan nggak taunya ada di Sarosa juga ada. Terus di ini Padang Baru di dekatnya sebelahnya warung Sial itu siapa namanya nggak tahu juga ada, walaupun nggak lengkap gitu. Jadi ya tergantung peminat masyarakat terhadap seni itu memang jauh. Kalau di Lubuk Baso memang jauh. Jadi harus bekerja keras.
Iya. Itu bukan dari sang ini ya, ini mikro ya. Iya. Itu dari atas gimana caranya buat ini. Jadi pekerja seni tinggal menjalankan. Ini misalnya begini. Seandainya dari pemerintah nggak ada tanggapan, itu saja sama aja mimpi. Betul, Kalau betul kita sekali. otomatis UMKM itu harus ada dari atasnya sang menjalankan kayak kita perajur, kayak ya mikro yang lain lah, usaha mikro yang lain otomatis bisa ngangkat gitu. Jadi percuma lah Bu ya, namanya UMKM, tapi untuk apa namanya, untuk menunjang ke depannya nggak ada ya, Jadi sama aja bohong gitu ya. kayak kaki pincang sebelah gitu loh. Jadi kalau saya berharap ya menjalankan sama-sama, jangan dilepas. Kayak ini kan udah terserah deh. Namanya ini UMKM tapi terserah. Usaha mikronya mau ngapain terserah. Kalau begitu nggak akan tercapai cita-cita. Tapi seandainya dari atas, dari pemerintah ada aturan yang harus kita ikuti, insya Allah bisa. Kita pun bersemangat ya Bu ya, Semangat. sebagai anggota Kayak UMKM. iya, kayak UMKM yang saya lihat dari kota-kota lain itu, mereka itu paling enggak sharing ke kota-kota itu 3 bulan. 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan, misalnya namanya manusia kan punya mood, punya apa, naik turun. Iya. Kadang semangat, kadang malas, nggak ada ininya. Nah itu kita ngadain sering, biasa Itulah gunanya sharing, sharing ya gitu ya. sharing. Ini gimana, si anu ini gimana. Jadi alhamdulillah kebanyakan saya lihat memang berhasil. Tapi di sini Di ada sini nggak kira-kira Ibu temui? saya belum ini. Belum ya? Ya belum. Insya Allah ke depan kalau ini saya UMKM, kalau seandainya memang ingin maju ya kita harus sering belajar ke yang lain dah. Kalau istilah sekarangnya sharing kan. Tapi terutama ada apa namanya, colekan dari pemerintah lah harusnya ya, harus untuk ada dukungan. dukungan dari pemerintah. Kalau nggak ada dukungan, kayak apa, ayam nggak punya induknya gitu. Jadi berarti kita usaha sendiri, bingung. bukan UMKM namanya ya. Kalau jalan sendiri itu bukan mikro, usaha mikro namanya. Iya, Itu betul beda sekali. lagi. Itu berarti pribadi Pribadi kan? ya. Kalau saya pribadi alhamdulillah selama ini saya jalan Tetap lancar lanjut ya, aja, Bu ya? lancar. Ya orang datang ke sini bisa bikin begini, insya Allah bisa saya bikinin. Ini begini, kasih tali bisa nggak? Bisa. Kemarin ada saudara, jadi anaknya minta tas begitu warna ungu, terus dompet itu warna ungu. Ya nanti saya cari dulu benangnya, mamanya beli warna ungu. Jadi ya tergantung pesanan, requestnya apa. Kalau saya bisa saya bikinin. Iya. Kalau untuk harga kayaknya tuh standar banget dengan penampakan seperti ini ya. Cuman itu tadi, cara menghargai seni tadi yang cara masih menghargai kurang gitu pelaku ya. seni itu kalau di sini lebih jauh dari yang pernah saya datangin. Kalau di Jakarta begini rakyatnya, masyarakatnya. Kalau di Jogja begini masyarakatnya. Kalau di Bandung begini. Kalau di Bali ya daerah kota-kota yang saya sebutin yang tadi itu UMKM-nya lebih maju. Itu kan memang Maju pesat. Itu kan daerah-daerah yang memang sudah pariwisatanya kan juga maju. Iya, nah kalau untuk Lubuk Basung itu lebih dekat ke Bukit Tinggi atau Padang. Kira-kira hasil karya Ibu ada nggak dibawa ke Bukit Tinggi atau ke Padang gitu? Belum ya? Belum. Ini saya masih di rumah. Masih di rumah. Kalau di tempat-tempat lain ya kita nyetor. Nyetor. Tapi saya nggak mau begitu. Saya nggak mau menghargai kerja sendiri itu memang kita, bukan orang lain. Kenapa begitu? Kalau kita nitip, otomatis orang ngambilnya lebih rendah. Iya, lebih rendah. Kalau saya nggak mau. Saya biarlah sedikit, tapi kita nggak. Jadi langsung order ke ibunya langsung ya? Langsung order ke saya. Jadi begitu. Walaupun ada UMKM waktu itu saya lempar ke UMKM, bisa nggak bikin begini?
wah saya nggak bisa, saya sibuk, yang ini bilang begini, saya sibuk, otomatis yang bikin siapa? Nah, saya bisa bikin. Kadang-kadang kan nanti udah datang hasilnya, yang lain, wah saya kok nggak dibagi, saya begini. Jadi kebanyakan timpang begitu saya agak kurang Ada suka perasaan nggak gitu. enak atau Iya. kecemburuan gitu ya. Lebih baik kita sendiri jalan gini. Tapi saya kalau ada organisasi, kemarin dimasukin UMKM sama Sipit sama ketuanya, Iya. ya nggak apa-apa, saya coba dulu gitu. Tapi kita berharap nggak cuma di grup aja ya, tapi berjalan gitu. Nggak terus vakum gitu, nggak ada kemajuan kan juga nggak bagus. Ada manfaatnya grupnya itu untuk kemajuan UMKM sendiri. Iya. Dan saya juga biasanya begini, misalnya ada yang pengen belajar, bisa. Oh, bisa, Bu, ya? Bisa. Bisa privat Misalnya, gitu ya? ya privat, misalnya pengen bikin tas, itu saya narik harga biasanya. Saya kasih harga, mau tas saya yang mana gitu. Soalnya saya dapatin ilmu juga begitu dulu Oh, gitu. Untuk harga privatnya Ibu kasih tahu atau inbox gitu? Nah, itu nanti yang tergantung customernya mau belajar yang apa mana, gitu. Jadi misalnya satu tas nih, privatnya segini harganya gitu ya? Ya, itu tinggal semuanya saya ngadain. Jarumnya saya, hokpennya saya, benangnya saya, tinggal belajar doang. Tinggal belajar aja. Itu nanti saya ajarin sampai bisa. Cuman kalau pemula tentu yang lebih yang mudah-mudah dulu, dan pengenalan istilahnya. Kalau ini kan udah tingkat rumit. Iya, udah. Kalau bikin baju udah lain lagi. Ini udah ahlinya udah tingkat tinggi, ini tingkat dewa ini. Ya kalau bikin baju otomatis kita hampir sama kayak penjahit. Ngukur lingkar dada, lengannya. Kalau bikin rok juga begitu sama. Kalau udah penjahit itu lebih gampang. Udah ngerti. Ternyata guys, ibu ini juga selain ramah juga mau berbagi berbagi ilmu. Yang penting kita sebagai pelaku seni atau pemerhati seni itu kalau bisa lebih menghargai apa yang orang lain itu kerjakan. Jadi kita pun sebagai pelaku UMKM juga semangat gitu, Bu ya. Iya. Oke, buat kamu semuanya yang mau order langsung aja ke Uni Uci, karena kita nggak menyediakan stok di tempat lain ya, Bu ya. Iya. Jadi Ibu ini tidak menyediakan karya-karyanya ini di toko-toko lain atau nyetok untuk orang lain, langsung ke Uni Uci sendiri. Alamatnya Jalan Ponorogo. Alamatnya nanti kita kasih di description. Oke gengs, itu dia obrolan menarik kita bersama Uni Uci. Semoga tontonan kali ini bisa bermanfaat ya. Lain waktu kita ketemu lagi. Makasih yang udah tonton sampai habis. See you next time. Assalamualaikum.